Etnoscience Perekat Budaya Bangsa. Kenalkan, nama saya Profesor Dr. Sudarmin dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya sebagai instruktur dalam pelatihan Idamba yang akan mengangkat tentang model pembelajaran inquiry terintegrasi etno-STEM. Pada kegiatan ini setelah saya sampaikan beberapa materi sesi-sesi berikutnya mengenai apa itu inquiry, apa itu etnoscience, bagaimana integrasinya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya nanti akan menyampaikan materi yang berupa video-video interaktif, demonstratif yang berkaitan dengan uji. Ada dua hal yang akan kita coba terangkan, jelaskan dalam video itu nanti. Yang pertama adalah uji fitokimia, yang kedua uji antioksidan. Para peserta latihan yang saya hormati dan banggakan, nah untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan video, bisa diputar, dipelajari. Kemudian yang paling penting adalah di dalam video itu kami sampaikan beberapa materi bagaimana uji bioaktivitas antioksidan, kemudian ada juga beberapa kaitannya dengan percobaan uji fitokimia. Nah, di situ silakan saudara nanti mempelajarinya, mengamati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video selama pelatihan. Itu saja selama menyaksikan, kemudian melihat dan memahami materi yang saya sajikan yang berkaitan dengan uji fitokimia dan uji antioksidan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil dari pelatihan ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta sekalian. Nah, saya cukup sekian dan salam etnoscience perekat budaya bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari jurusan kimia di sini akan mempraktikkan mengenai uji fitokimia. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Di sana ada tabung reaksi, lalu ada pipet tetes, ada beberapa reagen, dan juga ada penjepit, lalu ada plat tetes. Bahan yang kami gunakan di sini itu ada tes sarang semut dan juga ada Taxus sumatran. Oke, baik, sebelum kita masuk ke percobaan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hokifa Dia Yuadiwira. Dengan rekan saya Novia Puspita Dewi. Saya Muhammad Gilang Eka Hermawan. Dan saya Nirina Amalia Putri. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Yang pertama itu ada mengenai identifikasi alkaloid dan juga identifikasi steroid dan terpenoid. Lalu ada identifikasi flavonoid, ada identifikasi fenolik dan juga identifikasi saponin. Oke, langsung ke yang identifikasi alkaloid. Di sini menggunakan sampel tes sarang semut, dan untuk identifikasi steroid dan juga terpenoid menggunakan sampel Taxus sumatran. Yang pertama untuk identifikasi alkaloid, di sini kita ambil sampelnya, sampel tes sarang semut ini kita ambil 4 tetes. Diambil menggunakan pipet tetes, lalu kita taruh ke dalam tabung reaksi. Sebanyak 4 tetes. Di sini untuk warna awal dari sampelnya yaitu coklat tua. Untuk tabung yang pertama ini, setelah sampelnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kita menambahkan 8 tetes kloroform.
mengambil kloroformnya dengan menggunakan pipet tetes, lalu dimasukkan ke dalam sampel yang sudah ada di dalam tabung reaksi sebanyak 8 tetes. Setelah ditambahkan kloroform sebanyak 8 tetes, di sini dapat terlihat terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan atas berwarna agak coklat tua dan lapisan bawah ini agak bening. Selanjutnya, ketika sudah ditambahkan kloroform sebanyak 8 tetes, ditambahkan kloroform amoniak sebanyak 4 tetes. Nah, ini ketika sudah ditambahkan dengan kloroform amoniak sebanyak 4 tetes, itu sudah dapat semakin terlihat antara lapisan atas dan lapisan bawahnya. Ini untuk ditambahkan, ini ketika sudah ditambahkan dengan kloroform, dan ini untuk perbandingan sebelum ditambahkan dengan kloroform. Selanjutnya akan kami tambahkan dengan H2SO4 2N sebanyak 4 tetes. Ini hasil ketika sudah ditambahkan dengan H2SO4 2N. Dapat terlihat juga memiliki 2 lapisan. Lapisan atas yang tadinya berwarna lebih pekat, di sini warnanya agak kurang lebih pekat. Setelah itu dikocok. Nah, di sini warnanya berubah menjadi warna merah tua dan juga lapisan bawahnya ini bening. Lalu setelah itu di sini kan terdapat 2 lapisan. Diambil lapisan atasnya, lalu dipindahkan ke dalam 2 tabung reaksi untuk selanjutnya ditambahkan dengan reagen Mayer dan juga reagen drag and drop. Baik, selanjutnya yaitu mengambil larutan asam sulfat yang kemudian dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian dipindahkan ke tabung reaksi yang bersih. Selanjutnya yaitu pada pengujian identifikasi alkaloid dilakukan menggunakan 2 reagen, yaitu reagen Mayer dan reagen drag and drop. Ini adalah lapisan atas yang belum ditambahkan dengan reagen Mayer dan juga reagen drag and drop. Di sini sudah tersedia reagen drag and drop, dan selanjutnya kita tambahkan ke dalam salah satu tabung reaksinya. Oke, baik teman-teman, ini warna sebelum ditambahkan dengan reagen drag and drop itu warnanya merah tua.
ditambahkan reagen drop sebanyak 2 tetes. Setelah ditambahkan reagen drop, selanjutnya campuran ini kita aduk, kita kocok. Kita kocok sampai berubah warna menjadi jingga menuju merah jika hasilnya positif. Oke, baik teman-teman, ini untuk perbandingan antara sampel yang awal tadi dengan sampel yang telah ditambahkan dengan reagen drop. Dapat terlihat di sini untuk perbedaannya, yaitu sampel yang telah ditambahkan dengan reagen drop ini terdapat endapan warna merah di bawahnya. Oke, untuk selanjutnya sampel dalam tabung reaksian ini kita akan tambahkan dengan reagen Mayer. Oke, baik teman-teman, reagen Mayer yang ditambahkan yaitu sebanyak 2 tetes. Jika sudah ditambahkan reagen Mayer sebanyak 2 tetes, lalu kita kocok. Untuk hasil dari reagen Mayer ini, ketika dia positif akan menghasilkan endapan ataupun kabut putih. Oke, baik teman-teman, ini setelah ditambahkan reagen Mayer dan dilakukan pengocokan, ternyata untuk hasilnya tidak menghasilkan endapan putih. Oke, baik teman-teman, saya Novia Puspita Dewi akan menjelaskan mengenai identifikasi steroid dan terpenoid. Untuk sampel yang digunakan yaitu ada Taxus sumatrana, kemudian sampel ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Setelah dimasukkan ke tabung reaksi, kita tambahkan kloroform sebanyak 10 tetes. Kita tambahkan ke tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Kemudian kita homogenkan. Setelah itu kita tambahkan dengan Aquades sebanyak 5 tetes. Kita masukkan Aquades sebanyak 5 tetes ke tabung reaksi yang tadi. Lalu
homogenkan kembali. Nah, untuk hasilnya ini akan terbentuk dua lapisan, di mana lapisan bawah merupakan lapisan kloroform dan lapisan atasnya merupakan air. Bisa dilihat di sini ada dua lapisan. Kemudian kita ambil lapisan kloroformnya, lalu kita tambahkan norit. Lapisan kloroformnya kita masukkan ke tabung reaksi yang lain. Kemudian lapisan kloroform ini kita tambahkan dengan norit sebanyak sepucuk spatula. Oke, ini sepucuk spatula, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita kocok lagi. Oke, untuk perubahannya, di sini terdapat endapan, di mana endapan bawah ini adalah noritnya dan di atas ini adalah kloroformnya. Kemudian larutan ini kita saring menggunakan pipet. Oke, kemudian larutan ini kemudian disaring menggunakan pipet yang telah disumbat oleh tisu agar si noritnya ini tidak naik ke atas.
Oke. Setelah larutannya disaring, kemudian dipindahkan ke tabung reaksi, dan kemudian pindahkan larutan tersebut ke dalam plat tetes. Oke, kemudian ini kita pindahkan ke dalam plat tetes sebanyak 2 tetes. Oke, kemudian setelah kita pindahkan ke dalam plat tetes, kita tunggu hingga cairannya ini menguap. Oke, setelah kedua cairan ini sudah menguap, kemudian yang sini ditambahkan dengan H2SO4, kemudian yang ini ditambahkan dengan H2SO4 dan anhidrida asetat. Oke, kemudian kita tambahkan H2SO4 sebanyak 2 tetes. Cukup. Kita lihat perubahan warnanya. Di sini terlihat perubahan warnanya menjadi merah kehitaman. Kemudian yang satu lagi, kita tambahkan H2SO4 sebanyak 2 tetes sama seperti yang pertama tadi. Lalu kemudian kita tambahkan dengan anhidrida asetat sebanyak 2 tetes juga. Oke, di sini terlihat juga perubahan warnanya menjadi merah kehitaman, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua larutan ini, yang mana tadi sampel awalnya adalah Taxus sumatran mengandung terpenoid. Oke, baik teman-teman, itulah tadi mengenai identifikasi steroid dan terpenoid. Dan untuk selanjutnya mengenai identifikasi flavonoid, fenolik, dan saponin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Muhammad Gilang Eka Hermawan akan mengidentifikasi senyawa saponin, flavonoid, dan phenolics dari sampel Taxus sumatrana. Oke, yang pertama kita menguji identifikasi saponin terlebih dahulu. Nah, dari hasil identifikasi terpenoid dan steroid tadi kan didapatkan fraksi airnya. Nah, fraksi air ini digunakan untuk mengidentifikasi saponin, terus flavonoid dan phenolics. Nah, untuk identifikasi saponin ini langkah pertama yaitu cukup dengan fraksi airnya saja kita kocok tabung reaksinya sampai kurang lebih 2-3 menit. Nah, di sini warna awal dari
fraksi air yang dihasilkan tadi, yaitu berwarna coklat kekuningan gitu. Oke, selanjutnya kita kocok kurang lebih 2-3 menit sampai dia berbentuk busa. Nah, kalau misalkan dia terbentuk busa dan busanya itu cukup permanen, tidak hilang sampai 5 menit, berarti menandakan bahwa sampel Taxus ini terbukti adanya senyawa saponin. Oke, kita sudah mengocok tabungnya selama 2-3 menit dan tidak terbentuk busa, menandakan itu bahwa senyawa saponin pada sampel Taxus ini bernilai negatif, yang artinya tidak ada senyawa saponin di dalam sampel Taxus. Oke, selanjutnya karena ini tidak ditambahkan dengan reagen apapun, kita lanjutkan untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid dan phenolics. Fraksi air ini kita pisahkan menjadi 2, yaitu yang pertama untuk identifikasi flavonoid dan phenolics. Oke, yang pertama kita identifikasi phenolics terlebih dahulu. Nah, untuk identifikasi phenolics ini, yang pertama itu sudah ada fraksi airnya. Kemudian kita tambahkan reagen FeCl3 beberapa tetes. Di sini saya menambahkan larutan FeCl3 sebanyak 3 tetes dan hasilnya adalah terjadi perubahan warna. Warna awal dari fraksi air ini adalah kuning kecoklatan menjadi hijau kebiruan. Ini menandakan bahwa senyawa phenolics pada sampel Taxus sumatrana itu bernilai positif, yang artinya bahwa Taxus sumatrana ini terdapat kandungan senyawa phenolics. Oke, selanjutnya yaitu kita identifikasi senyawa flavonoid. Yang pertama itu kita tambahkan serbuk magnesium sebanyak sepucuk spatula. Kita tambahkan, lalu kita homogenkan. Setelah dihomogenkan, kita gunakan spatula karena setelah penambahan magnesium ini kita akan menambahkan HCl pekat dan reaksinya berlangsung secara eksotermik. Tangan awas. Tangan. Di sini terjadi reaksi antara magnesium dengan H2SO4. Kita homogenkan. Di sini saya menambahkan HCl pekatnya sebanyak 3 tetes.
Oke, terjadi perubahan warna dari sampel fraksi air yang awal itu menjadi pink kemerahan gitu. Itu menandakan adanya bahwa senyawa flavonoid pada sampel Taxus ini. Oke, baik teman-teman. Tadi merupakan serangkaian uji fitokimia mengenai identifikasi alkaloid, steroid, terpenoid, savonid, fenolik, dan juga flavonoid. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan tanamanku. Lestarikan hutanku. Manfaatkan semuanya dengan bijak. UNES, salam konservasi.